Selamat siang, perkenalkan nama saya Welis Jenny Andriani. Saya akan menyelesaikan tugas saya dalam hal ini video pembelajaran siklus pertama untuk PPL saya untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak, untuk membuat video yang pertama dalam PPL saya ini, PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Malang. Nah, saya akan membuat video. Kita akan lihat video saya kali ini tentang permintaan dan penawaran. Mari kita akan lihat bersama-sama tentang permintaan dan penawaran. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke semuanya, selamat siang. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sehat, semuanya semangat. Pada hebat, bisa tepuk hebat seperti ini. Tepuk hebat, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Bisa oke? Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Itu untuk semangat kita pagi hari ini, itu semangat kita supaya kita semangat belajarnya. Sudah siap belajar? Hari ini kita belajar ekonomi tentang permintaan penawaran. Sudah ada yang belajar di rumah? Ini kalau belajar mesti diolah-olah, terus diobrak-obrak, harus belajar sendiri. Kita kan sudah SMA, sudah mandiri, tidak seperti anak SD lagi, tidak seperti anak SMP lagi yang mesti dimotivasi terus untuk belajar. Kita harus setiap hari ready. Apapun di sekitar kita harus tetap ready. Wah, besok ada pelajaran ekonomi, aku harus siap-siap. Apa ya materinya besok ini? Bab 2 tentang ekonomi, tentang permintaan penawaran. Kita harus belajar. Bukan hanya dari buku loh belajar, bisa dari mana aja kira-kira? Internet. Terus apa lagi? Siapa yang sini punya sosmed? Sosial media, ada TikTok. Wah, senang semuanya TikTok? Semangat. Suka belajar online? Borosnya di sini. Sepertinya nggak pergi di luar ya, nggak pergi keluar. Tapi ternyata di dalam kamar aja sudah bisa pesan sekarang ini ya. Di dalam kamar aja sudah bisa mengeluarkan uang ternyata. Tiba-tiba paket apa? Oh ini siapa yang ke Chelsea? Oh Abel yang pesan ternyata seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ekonomi permintaan penawaran. Saya akan perkenalkan ini permintaan dan penawaran. PPT-nya ya. Coba bukunya dibuka bab 2 halaman 220. Sudah ketemu semua? Oke, coba dibaca. Suaranya yang keras. Oke, silakan. Permintaan. Tahukah kamu bahwa setiap kebutuhan akan menimbulkan permintaan? Contoh, bila kamu saat ini butuh makan, tentu kamu akan mencari makanan. Kebutuhan biasanya akan diikuti usaha manusia untuk memenuhinya. Jadi, apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang dan atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Ketika timbul kebutuhan, timbullah permintaan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, dapat melalui pembelian barang atau jasa. Oke, terima kasih.
Kira-kira kalau Yeni hari ini pengen membeli cabai, itu merupakan permintaan atau penawaran? Jadi kalau keinginan kita ingin membeli sesuatu itu adalah permintaan. Nanti kita akan bahas apa itu penawaran. Di sini kita akan bahas tentang permintaan dan penawaran. Tujuan pembelajaran hari ini kita mampu menganalisis pengaruh hukum permintaan dan penawaran terhadap perekonomian serta mampu menyajikan hasil diskusi kita menggunakan kata-kata sendiri dengan benar secara gotong royong dan bernalar kritis. Bernalar kritis itu kira-kira pelajar apa ya? Pelajar Pancasila. Apa saja sih pelajar Pancasila? Bernalar kritis, bergotong royong, bertakwa. Kalau di senam ya, senam pelajar Pancasila, pernah senam belajar Pancasila kita? Nah, sekarang kita ini, tahukah kamu permintaan dan penawaran pengaruh terhadap harga di pasar? Apa yang dimaksud permintaan dan penawaran? Tadi sudah ditanya, apa yang dimaksud dengan permintaan? Apa tadi? Permintaan adalah permintaan barang yang diminta pada waktu tertentu, pada saat tertentu. Itu adalah permintaan. Sering nggak kalian menginginkan sesuatu kira-kira? Sering. Coba yang paling belakang, kira-kira hari ini ingin apa? Pengen es krim, itu permintaan bukan? Permintaan kita tentang es krim. Tapi kira-kira kalau es krimnya itu harganya mahal, mau dibeli nggak? Nggak dibeli. Tapi kalau harganya murah, dibeli. Kira-kira belinya sedikit atau banyak? Karena kita baru murah, kita beli banyak. Itu nanti kita yang akan pelajari. Jadi permintaan ketika harga barang itu kecil, ketika harga barang itu rendah, maka permintaan akan meningkat, akan banyak. Kalau harganya 1.000, mintanya bisa 20. Kalau harganya 500, jadi lebih apa kurang kira-kira? Lebih. Kalau harganya 500 tambah beli es krimnya tambah banyak. Kalau 1.000 beli 10. Kalau harganya 500 beli berapa? 20. Wah, hebat semua ya hitung-hitungannya semua. Luar biasa anak-anak. Supaya hari ini kita akan belajar itu. Bagaimana kita melihat antara harga dengan permintaan. Ternyata apa? Di sini katakan kalau sedikit harganya kecil, permintaannya banyak. Tapi kalau harganya mahal, permintaannya sedikit. Kira-kira kalau disediakan studi kasus tentang hal ini, kalian bisa? Kira-kira yang sekarang harganya sedang mahal itu apa ya? Kira-kira harganya yang sudah mahal. Kalau nggak pernah itu belanja mama ya? Oh, cabai, ya cabai sekarang harganya mahal, lagi meroket karena sebentar lagi ada Natal, mungkin pengaruh itu, pengaruh Natal dan tahun baru bisa, atau pengaruh cuaca karena sekarang sedang ada musim hujan, jadi cabainya tidak menghasilkan banyak, tapi permintaannya banyak, sedangkan produksinya sedikit. Sekarang dia dikasih apa? Nanti PPT-nya kita lanjutkan lagi minggu depan. Saya akan putarkan video. Putarkan video, setelah video ini nanti kita mau diskusi ya. Hai, pagi hari ini aku akan membeli barang belanjaan untuk kedai kopiku di pasar induk dekat rumahku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya harga sekilo gula itu sekian rupiah, sedangkan harga semangkok bakso itu sekian rupiah? Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu hukum permintaan dan penawaran. Eits, sebelumnya, pernahkah kamu mendengar apa itu permintaan penawaran? Nah, keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu ini disebut dengan permintaan atau demand. Sedangkan sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen,
Pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, kamu bisa menyebutnya dengan penawaran atau supply. Lalu maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa ya? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Aku merupakan seorang penjual minuman kopi kekinian. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh, aku menjualnya dengan harga 6.000 per cup kopinya. Orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku. Dari anak kuliahan, orang-orang kantor samping kedaiku ini, sampai bapak-bapak yang hobinya motoran itu. Namun karena kopiku sudah habis terjual, orang-orang pindah mencari minuman kopi ke kedai pesaingku. Wah, ternyata pesaingku itu pasang harga di angka 7.000 dan masih laku juga loh. Duh, coba kalau aku tidak kehabisan kopi, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menghubungi supplier untuk menambah stok kopinya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedaiku lagi. Hehe, permintaan minuman kopi itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Aku akan pasang tarif lebih tinggi dan tinggi lagi. Lihat grafik ini, menunjukkan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk menambah keuntungan. Hal ini sering disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang tersedia, kedaiku malah kelebihan stok. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sepertinya menjual dengan harga yang lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata pesaingku itu juga terus menurunkan harga kopinya. Karena penjualanku semakin banyak, persediaan kopiku juga semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok kopiku lagi. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan. Karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi bila harganya semakin murah, maka permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila kamu bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa kamu lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga yang lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keinginan lebih banyak. Namun ada satu kondisi, di mana keinginan pengusaha dan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengusaha. Hehehe, sangat indah ya. Oke, sudah paham kan sekarang tentang hukum permintaan dan penawaran? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Bagi kelompok, saya akan berikan soal yang kemarin. Kita mau menelaah studi kasus. Kelompok 1, oke, sudah dibagi kelompoknya. Oke. Kelompok 1 boleh di sebelah sini. Kelompok 2, mana mau buat kotak ini apa? Serah kalian. Jadi ini boleh pakai aplikasi. Boleh. Dijawab bersama-sama. Nanti disiapkan moderatornya, disiapkan tukang nulis, notulennya, disiapkan materinya yang membacakan soal dan menjawab, dan sama-sama memberikan jawaban. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang pas, kita akan cari jawabannya masing bersama-sama. Oke, dibagi kelompok, 2 kelompok, silakan pindah tempat. Jadi buat di kanan gitu lah. Sebelah sini sama sebelah sini gitu. Oke, silakan. Yes, Dr.
stabilkan kembali harga bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut. Yang ketiga, identifikasi dampak yang muncul akibat permasalahan kenaikan bahan pokok. Apa upaya kalian sebagai bagian dari masyarakat menyikapi masalah kenaikan bahan pokok tersebut? Ini untuk kelompok 1. Sudah? Oke, kembali ke tempatnya. Kelompok 1 sudah selesai mau presentasi. Silakan kelompok 1 berbicara. Oke, kelompok 2 pertemuan kedua kita presentasi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Fitriana Suma dari kelompok 1. Saya sebagai moderator dan saya akan mengarahkan untuk berjalannya presentasi pada hari ini. Jadi kelompok saya sudah menjalankan tugas dari Ibu Yeni dan akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hendra Kawati dari kelompok 1. Saya akan membacakan soal faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menurut Disperinda. Saya Aurelina ini isi menjawab dari pertanyaan yang dibacakan oleh Dewi. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menurut Disperinda adalah rata-rata permintaan yang tinggi. Selain itu dipengaruhi juga oleh faktor cuaca. Saya Andi Coba juga dari kelompok 1 akan membacakan soal nomor 2. Apa saja pernah dari pemerintah menstabilkan kembali harga bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut? Saya Bida Maharani dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Adelia. Peran Disperinda Kabupaten Tangerang melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan juga Dinas Kesehatan. Kerjasama itu dilakukan untuk melakukan kegiatan sidak rutin, baik ketersediaan pokok atau bahan pokok maupun mengenai kualitas produknya. Perkenalkan, saya Penuh dari kelompok 1. Nomor 3, identifikasilah dampak yang muncul akibat permasalahan kenaikan bahan pokok. Saya Arta Rizka ingin menjawab pertanyaan dari nomor 3. Berdampak negatif pada produsen karena masalah tersebut dapat mengurangi keuntungan dan penurunan peminatan dalam produksi. Nomor 4, apa upaya kalian sebagai bagian dari masyarakat dalam menyikapi masalah kenaikan bahan pokok tersebut? Nomor 4, saya akan membeli barang atau jasa tersebut secukupnya saja jika benar-benar mendesak dan juga bisa menawarkan barang atau jasa supaya harganya lebih murah. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya Cahya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana menyikapi hal tersebut? Izin menjawab dari pertanyaan saya tadi. Jadi, kita bisa melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan juga Dinas Kesehatan. Sudah jelas? Sudah jelas. Apakah ada lagi? Silakan pertanyaan berikutnya diberikanlah banyak-banyaknya bertanya. Oke, sudah? Tidak ada lagi yang bertanya? Sudah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Semuanya hebat semuanya. Tadi tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Semuanya biasa. Kita akan belajar minggu depan kembali hari Rabu dan lanjutkan pelajaran ini. Bagaimana itu penawaran hari ini kita sudah kupas tentang permintaan.
ini permintaan. Oh, seperti ini hukum permintaan. Jika harga barang naik, permintaan turun. Jika harga barang turun, permintaan naik. Tahu semua. Kita mau tutup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Oke, boleh kemas-kemas. Kita mau berdoa. Ketua kelasnya nanti boleh pimpin doa karena saatnya sudah berakhir. Terima kasih buat waktunya, sudah belajar bersama-sama. Semuanya semangat, luar biasa. Materi hari ini diserap dengan baik. Kita mau berdoa, kita mau pulang supaya dalam perjalanan selamat sampai di tempat tujuan, selamat sampai di rumah. Kita melakukan aktivitas kendali apa yang seperti kita lakukan biasanya. Silakan ketua kelasnya pimpin kita dalam doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih buat apresiasinya hari ini. Terima kasih buat responnya. Semuanya belajar baik, semuanya hebat. Anak-anak yang luar biasa. Sekali lagi tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih apresiasinya hari ini. Terima kasih. Baik, demikian tadi pembelajaran saya video tentang permintaan dan penawaran yang saya kerjakan bersama anak-anak. Semoga bermanfaat untuk yang menonton video saya. Terima kasih. Wassalam. Selamat siang.